Selebgram Bahrain hina lagu Indonesia Raya. Netizen, hati-hati, kami bisa rendahkan simbol negara kalian, katanya. Dunia maya kembali memanas setelah selebgram asal Bahrain melakukan pelecehan terhadap lagu Indonesia Raya sebagai background. Peristiwa ini terjadi saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di Stadion Qingdao Youth Football Selasa malam waktu Indonesia Barat. Perseteruan penggemar Bahrain dan timnas Indonesia bermula saat kedua tim bertemu pada fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain Jumat. Saat itu pertandingan berakhir imbang 2-2. Hasil imbang ini menuai kontroversi. Ada dugaan konspirasi yang ingin menyingkirkan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Ini terjadi setelah wasit Ahmed Alkaf melakukan penambahan waktu 3 menit saat estimasi tambahan waktu 6 menit yang dimintanya sudah lewat. Penambahan waktu itu terjadi saat Bahrain dalam posisi tertinggal 1-2 dari timnas Indonesia. Tapi saat tuan rumah mencetak gol melalui tendangan Muhammad Mahron, peluit panjang tak lama dibunyikan. Kecurigaan adanya dugaan konspirasi untuk menyingkirkan timnas Indonesia mengeruak. Bahkan angka 99 atau 90 plus 6 sama dengan 99 menjadi candaan di masyarakat Indonesia sebagai bentuk kekecewaan atas hasil imbang tersebut. Perseteruan yang bermula di media sosial ini dengan cepat meluas dan melibatkan jutaan penggemar di seluruh dunia. Terbaru akun Instagram selebgram Bahrain atau Niaomi9 mengejek kekalahan timnas Indonesia atas Cina dengan wajah shock sambil memasang skor timnas Indonesia saat tertinggal 0-2 dari Cina. Yang bikin masyarakat naik pitam adalah dia menjadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai background dalam unggahannya tersebut. Kelakuan selebgram Bahrain itu membuat fans timnas Indonesia dan masyarakat di tanah air geram. Banyak yang tidak terima karena selebgram Bahrain itu seakan melecehkan lagu kebangsaan Indonesia. Kalian terlalu jauh, kalian menghina lagu kebangsaan kami. Hati-hati, kita bisa lebih dari kalian dalam merendahkan simbol-simbol negara kalian, tulis fans timnas Indonesia di kolom komentar. Lalu, bagaimana reaksi netizen Indonesia dan para pencinta sepak bola Indonesia melihat peristiwa ini? Simak dalam video berikut ini. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, dan channel video ini terlebih dahulu ya guys. Lawan Cina, wah ini parah banget, nggak bisa dibiarin, kita semua harus turun tangan karena dia sudah menghina lagu kebangsaan kita guys. Yuk guys, kita rapatkan barisan. Ini bukan lagi tentang sepak bola ataupun olahraga, tapi ini tentang harga diri bangsa dan negara kita. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, video ini bermaksud untuk ngeledekin timnas kita pasca kalah melawan Cina kemarin. Nah, karena kita sering bikin jokes 90 tambah 6 sama dengan 99, dia balas dengan seperti ini. Tapi yang bikin kita harus turun tangan sekarang, dia sudah mengolok-olok lagu kebangsaan kita. Ini bukan bercandaan lagi, ini menyangkut harga diri negara kita. Pahlawan-pahlawan kita, kakek dan nenek kita mempertaruhkan nyawanya untuk lagu kebangsaan kita itu, dan dia mengolok-olok lagu kebangsaan kita. Aku udah dapat informasi tentang dia, tapi aku nggak bisa sebaran di aplikasi tol TikTok ini, jadi aku bakal posting di Instagram aku. Kalian tahu kan apa yang harus kita lakukan? Langsung aja kalian ke Instagram aku @nader_ali_hamzah, atau langsung aja lah kalian share di sini di kolom komentar. Ini nggak bisa dibiarin nih. Should play better. Nah ya, jadi itu sudah sangat di luar dari apa ya guys ya, dari jadi menurut saya adalah ini tidak bisa dibiarkan gitu ya. Jadi memang harus dihentikan si influencer ini ya, karena sudah menghina harga diri bangsa Indonesia ya. Play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protects something, you know. Who know? Mami foolish? Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Bahrain have a lot of money, but don't have a class.
Bahrain have a lot of money. Bahrain have a lot of money. Bahrain have but don't have but don't have a class. But don't have a class. Lagu kebangsaan. Oke, itu tadi kata-kata yang menohok ya dari namanya Mbak Novi ya, yang langsung melihat kejadian kecurangan wasit Bahrain waktu pertandingan kemarin ya guys ya. Dan kata-kata Mbak Novi ini sungguh sangat tajam dan mewakili seluruh penggemar sepak bola Indonesia atas sakit hati yang kita terima. Indonesia diledek sama selebgram Bahrain. Enggak, kalian gak salah denger, Indonesia Raya cuy. Netizen Indo tuh sampai silaturahmi dan ngamuk ke akunnya. Sampai kalau kalian lihat komennya tuh lebih banyak daripada like-nya. Bahkan di story-nya dia juga nantangin banget mau mengunjungi Indonesia dalam waktu 24 sampai 36 jam ke depan. Sumpah guys, makin ditanggepin makin seneng dia cuy. Jadi isi kontennya itu dia ngeledekin 90 tambah 6 sama dengan 20. Yang mana seakan-akan ngeledekin kita yang kalah dari Cina di pertandingan kemarin. Udah di sini dia salah skor, dia malah pakai sound lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Gak cuma itu, filternya ini ngeledekin kita banget cuy. Ya gimana gak bikin ngamuk netizen Indo. Kirain drama wasit curang ini udah selesai ya guys, ternyata masih berlanjut. Ada apa sebenarnya sama jalan pikirannya Bahrain ini ya guys ya. Aduh, tapi emang ya penjumlahan 90 tambah 6 aja jadi 99. Salah, maksudnya sampai Bahrain gol. Tapi gimana menurut kalian? Media asal. Oke, betul ya guys ya. Jadi untungnya kita tidak ikut membalas menghina lagu kebangsaan mereka. Jadi biar mereka sadar bahwasannya orang-orang Indonesia tidak suka membalas ya. Tetapi kalau misalnya memang dijahilin ya sampai segitunya, ya pantas dong kita marah seperti itu guys. Oke, next. Iraq Football Pod merasa heran dengan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang meminta venue pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain tidak digelar di Indonesia. Seperti netizen tanah air, Iraq Football Pod pun pada akhirnya ikut mengejek BFA Bahrain tersebut. Menurut Iraq Football Pod, Indonesia tak hanya sekadar negara yang indah, tetapi juga banyak diisi oleh orang-orang yang sangat ramah. Sehingga ia justru merasa Timnas Bahrain lah yang tak layak untuk datang ke Indonesia dengan sikap mereka itu benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka, tulis Iraq Football Pod, dikutip Kamis 17 Oktober 2024. Media Irak itu mulai dekat dengan sepak bola tanah air karena Timnas Irak dan Timnas Indonesia pernah saling berjumpa di babak kedua. Tergabung di grup F, Timnas Indonesia dan Irak pun sama-sama lolos ke babak ketiga. Lu tahu nggak kalau betul? Jadi tim-tim yang sudah pernah main di Indonesia, mereka justru malah memuji keramat tamahan orang-orang Indonesia ya. Orang Indonesia ini enggak peduli gitu ya, mau dari negara mana, selagi mereka itu masih baik sama orang-orang Indonesia, maka keramat tamahan dan penyambutan yang luar biasa juga dari orang-orang Indonesia. Buktinya kemarin waktu orang-orang tim nasional dari Australia waktu berlaga di Gelora Bung Karno juga disambut dengan meriah. Banyak yang minta tanda tangan ya dari para pemainnya juga, dan banyak yang meminta foto begitu ya. Nah, memang ada-ada aja mungkin Bahrain ini karena dia mungkin jarang ya main di Indonesia ya, seperti itu. Influencer asal Bahrain yang mengejek Timnas Indonesia. Waduh. Bahkan dia ngeledek Timnasnya itu menggunakan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Pengen banget nyicipin netizen Indo kayaknya. Jadi awalnya itu ketika Timnas sudah ketinggalan 2-0 di babak pertama dari Cina, ada influencer asal Bahrain yang lagi ngelucu nih dengan membuat sebuah video pendek dengan filter yang mengejek bersama tulisan 90 tambah 6 dengan layar skor 2-0 ketika Indonesia udah ketinggalan dari Cina. Dia sengaja membuat video seperti itu untuk menyinggung soal Indonesia Bahrain kemarin. Udah pastilah ya arah niatannya dia kemana. Tapi yang bikin tambah emosinya lagi, dia itu di videonya menggunakan lagu Indonesia Raya, lagu sakral itu boy. Dia nggak tahu power netizen orang Indonesia tuh kayak gimana kali ya. Jangankan dia, Timnas Bahrain aja kemarin tuh sosmednya hampir hilang. Belum lagi kemarinnya lagi semua peta di Bahrain itu diganti namanya sama orang Indonesia jadi AFC Mafia. Itu influencer kagak tahu kali ya lagi ngadepin netizen paling keras di dunia. Selebgram. Nah betul ya, jadi tidak ada asap kalau tidak ada api.
Iya bener kan guys, api nggak muncul kalau tidak asap tidak akan muncul kalau tidak ada api. Nah, sudah itu dia malah sudahlah kita dicurangin, malah ditambah lagi dengan penghinaan dari influencer Bahrain yang tidak bisa dimaafkan tersebut guys. Dari Bahrain yang sudah mengejek lagu kebangsaan Indonesia Raya akan datang ke Indonesia, boy. Aduh, mikir. Perasaan gue tuh gak enak, boy, asli. Per gue bikin video ini, belum ada kabar nih, Doi udah di Indonesia apa belum. Karena di story-nya dia, itu dia bilang, boy, ini versi yang udah ditranslate ya. Pesan kepada audiens, saya memutuskan karena reaksi bagus Anda, saya akan mengunjungi Anda di negara Anda dalam kurun waktu 1 hari sampai 2 hari ke depan. Saya tidak akan memberitahu bandara mana atau penerbangan mana ya, karena saya ingin menjadi kejutan, katanya, kejutan. Di video ini gue pengen ngasih reminder, boy, buat lo semua. Ini orang kan kesannya nantangin ya, nantangin. Betul. Dan pasti kalian pada kesel kan sama dia, pada kesel kan. Pengen dicita. Karena dia bikin reaksi kayak gini pas kita kalah lawan Fuyung Hai kemarin, boy. Cuma gue mau ngingetin kalian nih, jangan sampai orang tadi, tanda kutip ya, itu kenapa-napa di sini. Karena itu bisa menjadi alasan supaya AFC itu bisa memindahkan venue Indonesia lawan Bahrain itu di luar dari Indonesia. Gak nutup kemungkinan kalau orang tadi emang sengaja ngelakuin itu. Karena dia udah tahu nih, kalau tindakan dia lakuin itu memicu emosi kalian semua, kita semua. Harapan gue sih jangan sampai kita ngelakuin kecerobohan, boy, yang justru merugikan timnas kita. Ingat, ini faktor non teknis tapi sangat bisa berpengaruh. Kalau misalnya dia kenapa-napa, artinya Indonesia tidak aman untuk orang Bahrain. Oke, itu dia tadi ya guys ya. Ya, menurut yang terakhir ini ya guys ya, ada benernya sih ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia nggak akan mungkin berani ke Indonesia. Jadi cuma akal-akalan dia saja. Dia sudah memikirkan bagaimana kalau aku akan datang ke Indonesia, pasti orang-orang akan menghinaku seperti itu. Dan yang kedua, kalaupun misalnya dia datang, kalau misalnya dia benar-benar datang ke Indonesia, ya kita harus melayani dia dengan tidak memperdulikan dia, biar saja dia mau jalan-jalan kemana-mana gitu ya, nggak usah pedulikan, suka-suka dia saja. Oke, itu dia tadi ya guys ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini ya guys ya, untuk mengetahui informasi tentang seputar sepak bola, terutamanya timnas Indonesia ya guys, yang ter-up to date juga. Oke, ciao.